Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahu ghairullah ya'tikum bidiya'in afala yastasma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, mudah-mudahan langkah kita semuanya ini menjadi amalan ibadah yang dinilai oleh Allah sebagai amalan yang membawa kita husnul khotimah. Pada kajian ini kita lanjutkan di surat 28, yaitu surat Qasas, surat cerita-cerita Qasas. Di ayat 71, ayat ini memberikan penjelasan bahwa malam dan siang itu adalah rahmat dari Allah. Karena itu Allah memberikan pandangan kalau misalkan dibuat siang terus menerus atau dibuat malam terus menerus sampai hari kiamat. Lalu apa yang terjadi? Kita ini disuruh berpikir sana supaya tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan terjemahkan di surat 28 ayat 71. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat. Malam itu tadi gitu, gak tahu siang. Misalkan dijadikan oleh Allah malam terus, malam ini malam, besok siang jadi malam, besok malam jadi malam lagi, ben malam, ben siang jadi malam lagi, ben malam jadi malam lagi, sampai hari kiamat. Allah menyatakan itu. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Tuhan mana yang akan bisa memberikan penerangan siang? Berhala-berhala itu tidak akan bisa memberikan penerangan siang menjadi siang. Dan gelap terus. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan kecuali hanya Allah yang mengatur. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau dipikir ya, kalau malam itu di sini loh Bapak, di sini. Kira-kira pukul 12 malam itu dingin enggak? Dingin. Di luar ya, dingin. Kira-kira dinginnya berapa derajat? 20? 24 dinginnya ya. Artinya 24 derajat Celcius. Belum nol kan? Belum 0 derajat. Di sini Bapak. Tapi kalau di antara Madinah dengan Mekah
Itu kalau turun, naik bis itu turun, terus dijak ngopi, bis leren, ngopi dhisik di warung tertentu, Pak Bu. Itu kalau turun dari bis, kita tidak betah, Pak Bu, nggak kuat. Dinginnya itu tidak kuat, sehingga telinga ini kalau dipegang itu tidak terasa. Saking napa? Dinginnya. Saking dinginnya di sana. Tapi kalau siang, panasnya luar biasa. Bisa kayak roto-roto di Indonesia aja. Kalau malam ini 20 derajat saja Celcius, besok siang jadi malam. Malamnya jadi berapa derajat? Jadi 0 lah, Bu. Besok malam jadi malam lagi. Min 20 derajat. Besok siang jadi malam lagi. Min 40 derajat. Bagaimana kalau itu sampai hari kiamat malam terus? Beku kita, Pak. Tidak akan ada hidup. Kita beku. Terus kapan istirahatnya? Kapan kerjanya? Oke. Beku kita. Darah kita beku. Kalau darahnya beku, mati, nggak ada kehidupan. Karena itu kalau di waktu malam, Allah menyatakan, kalau malam terus, man ilahun, Tuhan mana, ghairullah, yang selain Allah, ya'tikum bidyain, yang bisa mendatangkan cahaya terang siang. Di akhir ayat itu menyatakan ini, afala tasma'un. Maka apakah kamu tidak mendengar? Kalimat ini, Pak Bu, apakah kamu tidak mendengar? Oke. Sun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam keadaan gelap gulita, tidak ada air, ini gitu, tidak ada lampu. Oke. Terus banjir, Pak. Dalam keadaan gelap gulita banjir, banjirnya naik sampai setinggi orang, lebih dari orang, sampai setinggi gawang. Lampu tidak ada. Pertanyaan saya, Pak, bisa nggak berjalan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kak banjir saja nggak bisa berjalan. Kalau kita tutup pintu kita di kamar itu, jeriet, tutup. Karena kamarnya tertutup, nggak ada sorot lampu dari luar, gelap gulita. Panjangan golei pulpen ini ketemu enggak? Enggak ketemu. Di gerabak itu kadang-kadang guru ketemu, kadang-kadang. Itu di dalam kamar. Bagaimana kalau dalam keadaan gelap? Apa yang berfungsi waktu gelap? Loh? Yang berfungsi apa? Tangan berfungsi? Tidak berfungsi. Panjenengan kalau gelap, tangannya bisa nggak megang sesuatu? Nggak bisa. Golek pisau bisa? Nggak bisa. Nggak berfungsi nih. Apa yang berfungsi kalau gelap? Telinga. Apa? Telinga. Pendengaran, Bang. Tolong, baru dengar. Loh, kamu di mana? Aku di sini, terjepit. Yang bermanfaat di waktu itu hanya pendengaran. Telinga. Makanya Allah menyatakan, afala tasma'un. Apa kamu tidak mendengar? Ayat ini Bapak sekalian, Allah mengajak manusia berpikir. Berpikir apa? Yaitu tentang malam, tentang siang, tentang cahaya. Kita diajak berpikir tentang malam, tentang siang, dan tentang cahaya. Karena kita beranggap, Pak Bu, kalau ada cahaya, ada malam, ada siang, itu kayak biasa. Wis biasa bendino ya sing ngene iki ngoten.
Oleh awan, ya bendina awan ini wis tiap hari ya siang ini, besok ya malam. Berpikir begitu Pak Bu, karena itu sudah dirutinkan oleh Allah untuk keseimbangan hidup. Jarang yang berpikir bagaimana kalau malam terus, bagaimana kalau siang terus, bagaimana kalau tidak ada cahaya sama sekali, terus menerus. Ini ayatin beri, terangkanlah kepadaku. Jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat. Ojo muni sampai hari kiamat. Saminggu ae mati pisan wong. 10 dina mati sudah beku semuanya. Wong ada siang ada malam saja, itu di sebelah kutub sana sudah dingin loh, sudah membeku. Daerah Inggris itu tiap hari ada apa? Hujan salju itu. Baru ada pencairan itu kalau ada sinar matahari sebentar. Besok salju lagi, beku lagi. Kalau di sini kan enak, tidak pernah ada beku, airnya tidak pernah ada panas. Cuma lek siang sotok lumayan panasnya, lek malam yo biasa, artinya sedang dinginnya. Karena tepat di garis khatulistiwa dunia di buminya. Kalau malam itu terus menerus sampai hari kiamat, kita bayangkan Bang, tidak ada matahari, satu. Yang kedua, tidak ada siang, karena malam terus. Yang ketiga, tidak ada cahaya. Apa jadinya hidup ini? Kalau dijadikan seperti itu oleh Allah, manusia pasti kesulitan hidup, Bapak. Urip itu sulit. Umpama malam itu, di malam pertama, kedua sampai kelima misalkan, mau mencuci baju, nggak kering, nggak ada panas. Kalau tidak ada sinar matahari, tidak ada siang, tidak ada cahaya, ya kita membeku sekian lama. Maka tidak ada yang mampu selain Allah untuk merubah itu, tidak ada yang mampu. Ayat ini Bapak memberitahukan kepada kita umumnya ya, pada ketika ayat ini turun, orang-orang sama menyembah berhala, menyembah selain Tuhan Allah. Maka Allah menyatakan seperti itu. Jadi ayat ini menghancurkan kesyirikan mereka. Kenapa? Karena manusia tidak mampu menciptakan siang. Kalau mereka itu berbuat syirik, menyembah selain Allah, bisa nggak yang disembah itu membuat nyamuk? Nggak bisa. Apalagi merubah waktu malam menjadi siang. Nggak bisa. Itu hanya Allah yang bisa merubahnya. Karena itu menghancurkan kesyirikan mereka sebetulnya, kalau mereka mau berpikir. Lalu berhala itu tidak bisa memberi cahaya juga. Nah, berhala itu kalau dipakai, Bu, diberi pakaian sarung misalkan, gula sarungnya lungset tuh orang sarungnya ledeng, no yo gak iso sarunang dhewe, gak iso klamben dhewe, sing lambene wong sing nyembah, Pak. Lah ngono kok disembah ngoten. Makanya bapake Nabi Ibrahim biyen ditakoni kali Ibrahim, Bapak sampeyan iki sing disembah kok itu apa yang disembah panjenengan itu? Sampeyan buka surat 6 di ayat 74. Ini Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah
inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Monggo. Dan ingatlah Nggih. di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, Namanya bapaknya itu Azar. Lanjut. pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Bapak, pantas apa jenengan gawe berhala itu sebagai Tuhan? Lalu Ibrahim muni ngeten. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nggih. Bapak, saya melihat kamu panjenengan karo kaume panjenengan iku sesat yang nyata, Bapak. Panjenengan sesat. Sesat itu gak sesat biasa. Nyata-nyata sesat. Ngoten. Lalu Ibrahim juga zaman Ibrahim itu kan berani, Bapak. Berani menentang tradisi yang salah. Poin itu Pak Bu dalam hidup. Makanya keimanan Ibrahim itu luar biasa. Nabi Ibrahim berani menentang tradisi yang salah. Tradisi ada yang benar Pak Bu. Tapi ada tradisi yang salah. Itu berani menentang. Kalau zaman sekarang itu kira-kira wani nggak wong misalkan ada kegiatan desa ngeten yang tradisi salah, lalu dia tidak mengikuti desa itu, berani tidak kira-kira? Nggak berani, Bang. Oke. Kon lapo melok urunan? Aku lek melok urunan ya dibenci ambek wong-wong. Iku jenenge gak berani, Bang. Aku kok dibenci ya apa terusan? Ngoten. Ibrahim ndak berani entah-entahan, Bang. Bapak panjenengan niku sesat. Kaume panjenengan yo sesat, nyata sesat panjenengan. Itu pernyataan Ibrahim kepada bapaknya. Sekarang pernyataan Ibrahim kepada kaumnya. Contoh ini. Di surat 21 ayat 52. Surat 21 ayat 52. Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Lagi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Nah, lek ono ayat Pak Bu. Ngarepe ono ngene. Id niki. Id, ono kalimat ini ada tertulis id atau wa'id. Kalau ada ayat kok tertulis id, itu ceritanya panjang. Jadi akan menceritakan suatu cerita yang panjang. Makanya di sini disebutkan ingatlah, itu cerita no ya jadi. Ceritanya panjang. Nah, salah satu di antara ceritanya itu saya baleni wale. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? No. Bapak, mbek kaume pisan tekanan. Iki patung apa? Kok panjenengan kok tekun menyembah patung lho kok tekun iki lak buatan bapak sih, ngoten. Patungnya kan digawenane Azar, Bu. Jadi Azar iku tukang gawe Tuhan. Paham? Nggih. Kaya nek trawulan ngoten, Bu. Trawulan iku banyak orang membuat Tuhan. Ya, saya pernah ke trawulan itu ketika pesen cowek laya itu. Laya batu. Mas aku sampean gekno cowek atau laya. Sing ukuran sakmene, sekian senti. Garis tengahnya itu. Dipundhut kapan? Tanteni saiki iso gak? Saged. Wonge sedang gawe napa niki? Tuhan.
dawa gede kok. Tuhane. Didithiki ya digraji ya digrendo ngono. Aku sangkene dhisik. Saya tanya-tanya panjang lebar. Sampeyan nek gawe Tuhan, sampeyan apa gawe patung sampeyan gedene iku, aku gak muni Tuhan aku. Ayo tersinggung wong iku. Sampeyan gawe kaya ngene iki gedene ngene. Iki lek junjung ya apa Mas? Ngangge katrol. Ngangge katrol. Lah terus digo nanti pesenan saking Bali. Bali, Pak. Lalu sampeyan gedene gede-gede apa? Nggih ngangge truk tronton itu apa? Pakai yang panjang itu. Napa niku? Nah. Tronton. Munggahe mbek forklift nggih. Forklift gak kuat, Pak. Gede kok. Pakai katrol katanya. Pakai ngene kok lho, katrol. Nah. Terus gawe apa nok Bali? Loh ini kan di Tuhannya orang Bali, Pak. Ini kan Tuhannya orang Bali. Oh, jadi sampean gawe iya, selalu ada pesanan dari Bali. Pesanan Tuhan. Jadi model Tuhan yang bagaimana ngoten lho. Lah Bapak Ibrahim ku yang gawe Tuhan. Kan Ibrahim juga pernah mencari Tuhan, Bapak. Pernah mencari Tuhan. Nggih lek panjenengan kepengin semerap ayate, saya buka surat 6 mulai ayat 75, 6, 77, 78, 79. Kok ayat delok omah. Panjang niku. Nggih. Surat 6, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika bapaknya Ibrahim namanya Azar itu melakukan seperti itu, dikatakan oleh Ibrahim, Bapak, mbek kaume itu, ini Tuhan apa? Macam apa Tuhan? Panjenengan kok tekun menyembah? Anjene wong kula nyembah selain Tuhan, selain Allah, Pak Bu. Niku tekun, Pak Bu. Daripada sing menyembah Allah, kapan tekun. Nggih. Salat zuhur iku jam pinten, pukul pinten? Saniki setengah 12. Iku sampai kate asar bareng, Pak Bu. Salat zuhur sampai katene asar baru salat zuhur. Salat asar sampai kate maghrib. Kapan tekun, Pak Bu. Dia menyembah Allah, tapi lek menyembah selain Allah tekunnya luar biasa. Makanya disindir oleh Allah di surat 2 ayat 165. Disindiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Di antara, mboten sedaya nggih. Mboten sedaya manusia. Tapi di antara manusia itu ada yang menyembah tandingan Allah. Tandingan Allah ya Tuhan buatan manusia itu. Mereka itu terus Allah ngeten. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Oh, kok ini lah. Mereka itu mencintai Tuhan yang disembah selain Allah itu koyok mencintai Allah. Sulit untuk diajak kembali menghilangkan itu sulit karena kepercayaan. Ayo jajal panjenengan budal nang Bali terus dakwah. Mari dakwah ini, hei orang Bali, kamu jangan menyembah ini. Ini patung buatan orang. Di tempat saya itu di Trawulan. Iku Tuhan dari Trawulan. Sampai menyembah ngeten iku sampai musyrik masuk neraka. Kan muni ngoten. Pak mulih karek jenenge tok. Karek jenenge tok. Wonge gak mulih. Karena mereka sangat cinta kepada yang disembah. Itu seperti mencintai Allah. Padahal terus ayat, adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Ini Pak Bu.
Kalau orang beriman itu sangat mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah, ojo muni hartanya yang diberikan, jiwanya diberikan. Kalau orang itu mencintai Allah, orang itu kalau sudah perang membela agama, gak mikir fisike, biar nyawa saya keluar, sing penting agama tegak dengan baik, nyawanya diberikan. Itulah tandanya orang yang cinta kepada Allah. Ibrahim itu cinta kepada Allah. Anaknya juga yang namanya Ismail itu ya juga cinta pada Allah. Padahal bapak ilmu ini, nak anakku, aku lu mimpi menyembelih kamu nak. Itu mimpinya berkali-kali bang. Kalau ada mimpi seorang nabi, seorang rasul itu wahyu. Ismail ngerti, Ismail taat, patuh, tua taat nang Allah. Apa kata Ismail? Bapak, laksanakan. Kalau itu memang perintah Allah. Bapak saya nanti kalau disembelih sakit bapak. Disembelih sakit. Saya akan rasakan sakit itu bapak. Tapi karena ini perintah Allah, laksanakan bapak. Itulah orang yang takwa, orang yang iman, mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingannya dirinya sendiri. Dan tidak akan tahu Ibrahim bagaimana nanti endingnya. Haru. Falama watalahulil jabin, maka setelah dimiringkan anak itu, di pelipisnya disembelih dengan pedangnya Ibrahim diletakkan di lehernya si anak. Bajunya padahal sudah lepas. Bahasa saya Bapak, baju ini untuk kenang-kenangan ibu. Tolong nanti kalau saya sudah disembelih, kan saya mati Bapak, ini berikan pada ibu agar untuk kenang-kenangan. Gak disembelih no oma Pak Bu, omanya kan Mekah, disembelih di Mina. Soalnya disembelih no oma mungkin rame, mungkin ibu ya gak mentolo. Jadi nang Mina itu 5 kilo. Sampai di sana ada digoda oleh iblis itu, mendo-mendo dadi bojone, mendo dadi koncone. Ibrahim, kamu gak kasihan, ini anakmu sendiri loh, orang yang anak sangat taat pada Allah, taat pada orang tua, kamu sembelih loh. Kok mentolo kamu Ibrahim? Ibrahim ngerti, itu iblis itu, dilempar Bu, Pak. Sekarang menjadi syariat apa? Melempar jumroh. Setelah jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh ketiga kan red ini. Disembelih di situ. Watalahu lil jabin, setelah dibaringkan di atas pelipisnya disembelih ini. Wa nadainahu. Dipanggil dari langit. Ayya Ibrahim. Qad sadaqtar ru'ya. Inna kadarika najzil muhsinin. Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu itu. Demikianlah aku membalas orang-orang yang berbuat baik. Ibrahim begitu menyembelih anaknya, wa fadainahu bidhibhin adim. Ibrahim, saya ganti anakmu menjadi sembelihan kambing besar. Di ayat sebelumnya sebutkan balaul mubin. Ini enggak main-main Ibrahim. Ini adalah bala. Bala itu cobaan mubin yang sangat jelas, mubin yang sangat nyata. Cobaan ini tidak main-main Ibrahim. Kamu laksanakan dengan baik. Coba kita lihat. Ini keimanan Bapak. Ibrahim suruh menyembelih anaknya, gak mentolo saja nih. Gak mentolo. Ya apa lek tak sembelih anakku lho, aku terus dulu anakku mati ku ya apa engko. Terus tak kuburi apa ngono lho. Wong arek iki sangat taat. Tapi gak ngerti ku wis gak mikir. Yang penting saya mendahulukan perintah Allah. Makanya dialognya antara dua orang ini. Bapak laksanakan. Itu anak soleh. Kalau anak itu tidak soleh, ngomongnya betul ngoten Pak Bu. Nah, aku mimpi menyembelih anakmu, menyembelih kamu.
Mesti lek arek gak soleh, jawabnya bener ngoten. Bapak, masa depan saya itu masih panjang. Karena masih muda. Bapak saja yang disembelih. Bapak kan sudah tua. Bisa terjadi ngoten, Pak Bu. Tapi ini anak yang soleh, jawabannya nggak begitu. Akhirnya Ismail dicabut oleh Allah, diletakkan di sampingnya Ibrahim. Yang dipegang oleh Ibrahim kambing. Kambing itu bahasa Arabnya satiyun. Apa? Sation. Satiyun. Ismail hidup enggak? Hidup. Di Mina. Omahe Ismail ambek ibuke nang ngene pundi? Mekah. Digomo oleh kambinge mari dibeleh, Pak. Tapi gak ngerti nek jange ngono. Digomo oleh wong loro akhirnya mangan satiyun. Napa? Sate kambing. Lho, nggih. Sate kambing double, Pak Bu. Wong satiyun niku kambing. Lah lek sate kambing berarti kambing-kambing, Pak Bu. Itu salah kaprah. Nggih. Jadi saiki barangku sing disunduki paling dadi sate, bekecot disunduki dadi sate mulian. Ayam, daging ayam disunduki paling dadi sate ayam. Padahal satiyun itu kambing ya dimasak di rumah, mau dimasak gulai, mau dimasak gak gulai, aku gak diceritakno. Nonton lho Pak Bu, ngertos nggih? Sing penting dikomole wong loro. Lulus kan Ibrahim. Makanya di ayat perjuangan Ibrahim itu luar biasa tadi Pak Bu. Sampean baca lagi di surat 21 ayat 53. Apa jawaban mereka ketika Ibrahim mengatakan, patung-patung apa ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Ayat 53. Surat 21. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim, saya ini melakukan yang dilakukan oleh bapak, mbah, nenek moyang. Jadi saya itu melakukan yang dilakukan bapak, mbah. Gak gawe dhewe aku iki, ngoten. Ibrahim mengatakan begini, ayat 54. Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi awakmu ambek bapakmu, mbahmu itu sesat yang nyata. Nanti ini lho berani Pak Bu. Ini jenenge menantang tradisi yang salah. Itu berani di hadapan masyarakat besar loh, banyak loh. Ibrahim gak khawatir. Diapakno aku gak khawatir Pak Bu. Karena punya Allah. Maka mereka bertanya pada Ibrahim, ayat 55. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh? Loh, Ibrahim, awakmu ikut teko nang aku iki sungguh-sungguh apa? Ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Loh. Apa kamu main-main Ibrahim? Kau ini ngomong temenan ta? Nek aku ki nyata, bapakku nyata sesat. Kau ini ngomong temenan ta? Apa kau main-main? Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ayat 56. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit. Oh, Tuhanmu itu Tuhan langit yang membuat langit, terus dan bumi yang membuat bumi, terus yang telah menciptakannya. Itu Tuhan kamu, bukan yang kamu sembah itu. Iku lah gawe-gaweane bapak iku. Lanjut. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Itu dakwah Ibrahim. Kalau zaman Nabi Ibrahim, Pak, maka di ayat ini orang-orang yang sedang menyembah berhala itu ditantang oleh Allah, gugurkan penyembahannya itu dengan kalimat, kalau aku membuat
malam itu sampai hari kiamat. Ayo, sapa sing iso gawe siang, yang mendatangkan siang? Siapa? Apa Tuhan kamu yang kamu sembah itu? Membungkam sebetulnya Bapak. Ayat ini membungkam mereka. Berhala itu tidak bisa membuat cahaya kalau tidak dari Allah cahaya itu. Makanya pesan ayat ini Pak Bu, nikmat siang, nikmat malam adalah rahmat Allah. Manusia sering lupa nikmat yang rutin itu Pak Bu. Biyen nggih zamane kan kita enggak menangi, kalau diceritani bapak saja. Bapak itu dulu dengan ibu bukan orang kaya, Pak. Sampai maaf makan empote pisang itu napa niku? Pisang kalau diketok ini ada di bawah itu Pak, dimakan saking tidak adanya makanan. Terus panen kacang yuk, kacang itu yang dimakan. Kacang campur kasbe itu lah ditandur kan bisa saja di mana-mana. Terus itu yang dipangan. Juga pernah makan dedek Pak Bu. Ceritanya begitu. Berarti kira-kira mangan sego putih itu seneng gak? Seneng. Saiki beralih. Ketika merdeka mangan sego putih. Alhamdulillah, seneng kan? Enak. Daripada sing niku wau. Tapi kalau kenikmatan itu terus berjalan, lali enggak? Lupa. Lali. Lek nikmat iku sego putih kemang nikmat lali, Bapak. Padha mek ngene, biyen ana beras 32. Beras rotok ngono. Terus mari ngono ana beras 36. 34 36. Oke, mari ngono ana beras 64. Tambah enak. Saiki lek enak terus begitu enak, lupa ndak? Lupa. Dengan kenikmatan itu. Sehingga mangan beras 64 itu gak enak ngono, Pak. Akhirnya diganti bramu. Oke. Ayo jajal mangan bramu terus ngono. Gak enak pada akhirnya. Begitulah manusia itu, Pak. Oke. Kalau kenikmatan itu terus dikucurkan oleh Allah, terus kucuran, lupa dengan kenikmatan. Manusia sering lupa dengan nikmat yang rutin itu. Nah, di sini tauhid dibangun dengan berpikir seperti ini. Maka Bapak sekalian, menurut tafsirnya Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia yang telah dilimpahkannya kepada hamba-hambanya melalui apa yang Dia tundukkan bagi mereka. Apa yang ditundukkan? Yaitu siang ditundukkan, malam ditundukkan. Yang tiada kelayakan bagi mereka tanpa keduanya. Dan Allah menjelaskan seandainya Allah itu menjadikan bagi mereka seluruh waktu malam hari itu sampai hari kiamat. Itu apa kejadiannya? Tentulah hal tersebut akan membahayakan hidup dan membosankan mereka serta membuat mereka merasa jenuh terhadap malam itu. Mulai benci sampai malam. Kok malam ingat enggak, Bapak? Akhirnya jenuh. Di tengah ayat itu ada kalimat ini. Man ilahun wairullah ya'tikum bidiyain. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar kepadamu? Artinya yang dengan sinar itu kalian dapat melihat dan tidak merasa takut karena malam. Malam itu kan takut, Bu. Ngene iki sampai nang grusuk-grusuk nang rono, peteng-peteng. Gak wani, Pak, Bu, barongan-barongan. Gak wani. Tapi nek siang gak wani tok ya non dia gerak berasa, Pak, Bu. Karena siang. Tapi kalau sudah malam begini, tidak berani. Maka di akhir ayat, afala tasmaun. Maka apakah kamu tidak mendengar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwa seandainya dia menjadikan siang hari selamanya sampai hari kiamat, tentu hal tersebut akan membahayakan mereka juga, dan tubuh mereka akan kelelahan, kepanasan, terbakar. Juga kalau misalkan tidak terbakar merasa bosan karena banyak bergerak, gak leren-leren, gak tahu istirahat, siang terus loh nggih, dan menjalani kesibukan. Makanya sebutan afalat asmaun itu kalimatnya gini: adakah kuasa selain Allah, Tuhan lain yang sanggup mendatangkan cahaya? Coba pikirkan. Dapatkah berhala-berhala yang kamu sembah itu memberikan cahaya bagi kegelapan itu? Dapatkah Tuhan yang lain menerbitkan matahari yang lain? Nggak ada. Maka apakah kamu tidak mendengar di akhir ayat tadi? Untuk memikirkan betapa dahsyatnya jika memang terjadi demikian, yaitu pada malam hari terus menerus, gelap terus menerus, cahaya bulan tidak ada, cahaya bintang tidak ada, dan hening bening di kiri kanan kita, kemana saja mata memandang tidak ada yang melihat, tidak dapat melihat karena gelap. Maka yang tajam pada hari itu adalah pendengaran kita yang tajam. Maka penutup ayat ini, apakah kamu tidak mendengar? Diajak berpikir kita dengan ayat ini. Maka ketika kita diberi kebaikan oleh Allah, kebaikan itu namanya rahmat. Sama dengan masuk surga. Masuk surga itu rahmat, Pak Bu. Kalau kita, bahasa kita jagakno, kita berbuat, kita beribadah kepada Allah, jagakno itu gak nyucuk, Pak. Di surga gak nyucuk, gembeli surga itu gak nyucuk. Makanya diberi rahmat oleh Allah. Kayak sedekah dibesarkan sedekahnya. Kalau sholat tahajud giyetno pahalanya. Kalau sholat sunnah yang lain dibesarkan lagi. Untuk membeli surga memang itu namanya rahmat. Jadi masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Nah, ibadah kita siji oleh siji, ibadah sholat maghrib dikai pahala siji sholat maghrib. Lo kapan bisa beli surga? Surga itu loh Bu, di surga itu apa yang didetikkan dalam hati teko Bu. Apa saja, makanan apa saja datang, kepingin apa saja datang, hanya didetikkan dalam hati. Diminta, ya Allah kulo minta, datang yang sih diminta itu. Gak ono alam seperti itu Bapak. Dalam hadis itu kasur yang akan diduduki oleh orang-orang yang di surga itu. Kalau dia mau kepingin duduk di kasur gitu kan, surga itu kan koyo alam ngene to. Koyo alam ngene surga itu. Ya ono wit-witane, ya ono gedunge, ono permadanine, ono apa itu? Dengklek apa itu dengklek? Papa dipan yang berhadapan-hadapan ngeten iki Pak. Sofa berhadapan-hadapan. Ya ono sing nang sore wit, ya ono sing di luar itu, ono sing nang ngene air-air, ono. Ya kayak alam itu Pak, surga itu. Indah sekali. Mangan terus, gak pernah buang air besar. Minum terus, gak pernah buang air kecil. Itu di surga. Karena kenikmatan yang besar itu, dan mangan terus gak buang air besar, karena di sana tidak ada WC, tidak ada WC. Semuanya menjadi keringat berbau kasturi. Itu di surga. Kasur itu mau diduduki ini, kasurnya mundun ini, seret. Ya kayak kasur biasa ini, kayak dipan itu Pak. Mudun ini seret. Tapi lek wong wis munggah ngene. Lek munggah nang kasurnya munggah 100 meter. Kaya ana hidrolisi ngene. Munggah ngene.
Sampeyan wis tahu kan numpak kasur munggah 100 meter. Di rumah kita itu ada kasur Pak Bu. Kadang orang beli kasurnya lek dimpaki ngene mendelep. Wong gak iso tangi. Saking mendelepe. Dadi lek kate salat subuh gak iso, malah gak salat subuh. Mendelep nang jero kasur itu. Ada yang kasur mendelep itu ada, Pak. Dimpaki mendelep. Tangine wangel, metune angel kok kasur itu. Nggih. Ternyata enakan bayang biasa, Pak. Keluar masuknya penak. Ngoten. Itu di surga. Karena itu surga itu gak main-main tiketnya Pak Bu. Tiketnya itu gak main-main. Kita disuruh beribadah yang sungguh-sungguhnya karena Allah saja. Jangan ada yang mati dalam keadaan syirik. Ada pertanyaan di sini? Satu ayat ya, surat 28 ayat 71. Barangkali ada pertanyaan Pak Bu, monggo. Yang belum jelas. Di ayat selanjutnya, di ayat 72, itu keterangan juga panjang. Tidak mungkin Pak Bu, saya akan sampaikan di waktu yang sangat singkat ini. Barangkali di sini ada pertanyaan, monggo. Tidak ada. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.